Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu dengan NIM 21650203. Saya dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisa risiko dari kasus cybercrime yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk kasus yang pertama, di sini ada data pribadi orang lain dipakai untuk pinjam online. Jadi ini jenis kejahatannya yaitu pencurian identitas. Untuk risikonya yaitu pencurian data pribadi untuk pinjam online, dampak kerugian finansialnya, Indra gagal untuk membeli properti karena data pribadinya dicuri untuk pinjam online. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu Indra selaku pemilik data. Kasus yang kedua yaitu wanita 24 tahun di penjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Untuk resikonya di sini pencurian identitas yang berskala besar. Dampaknya yaitu lembaga keuangan Australia kehilangan 51,5 miliar. Pihak yang dirugikan yaitu lembaga keuangan Australia dan pemilik akun rekening. Selanjutnya ada kasus tukang becak bobol rekening 345 juta rupiah. Untuk resikonya pencurian data pribadi berupa KTP, buku tabungan, dan nomor PIN. Dampaknya nasabah kehilangan 345 juta rupiah dan pihak yang dirugikan yaitu Bank BCA dan nasabah pemilik akun rekening. Kemudian masuk pada jenis kejahatan yang kedua yaitu phishing. Untuk contoh kasusnya yang pertama, nasabah prioritas Bank BRI kehilangan 1,4 miliar rupiah akibat phishing. Resikonya pencurian data berupa KTP, buku tabungan, dan nomor PIN. Dampaknya itu nasabah kehilangan 1,4 miliar, pihak yang dirugikan yaitu Bank BRI dan nasabah pemilik akun rekening. Contoh kasus kedua yaitu ada pembobolan m-banking, uang senilai 16,4 juta rupiah pun raib. Untuk resikonya pembobolan m-banking, dampak dan kerugiannya korban kehilangan 16,4 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu Bank BRI dan pemilik akun m-banking. Selanjutnya, modus penipuan dengan file PDF ancam penjual di online shop. Resikonya, file palsu yang otomatis terpasang di perangkat dan menguras isi mobile banking. Dampak kerugian finansialnya yaitu seller akan kehilangan saldo mobile banking jika mengklik file PDF tersebut. Pihak yang dirugikan yaitu seller. Kemudian masuk pada jenis kejahatan yang ketiga yaitu malware. Untuk contoh kasus yang pertama di sini ada Polri tangkap 3 pelaku penyebar malware JS Niver di situs belanja online. Resikonya yaitu informasi pemilik kartu kredit pengguna e-commerce berupa akun PayPal, alamat email, username, hingga password diretas oleh malware. Dampak kerugian finansialnya, pelaku bisa bertransaksi menggunakan kartu kredit korban. Pihak yang dirugikan yaitu e-commerce dan juga pemilik akun. Selanjutnya yaitu peringatan bagi HRD, malware bisa menyaruh CV lamaran kerja. Untuk resikonya, malware berbahaya bisa menyaruh CV lamaran kerja HRD. Dampak kerugian finansialnya yaitu file-file korban akan terkunci dan hanya bisa dibuka jika memenuhi permintaan malware tersebut. Pihak yang dirugikan yaitu para pelamar kerja. Kemudian di sini ada contoh kasus virus komputer Petya menyebar dari Ukraina untuk hambat bisnis dunia. Untuk resikonya yaitu virus komputer Petya dapat menghambat bisnis dunia. Dampaknya korban diminta untuk mengirimkan tebusan senilai 300 US dollar dalam bentuk Bitcoin. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan-perusahaan yang terkena virus tersebut dan juga korban yang dimintai tebusan. Selanjutnya ada jenis kejahatan ransomware. Untuk kasus yang pertama di sini ada rumah sakit di Jakarta disandra dan diminta tebusan 4 juta rupiah. Resikonya yaitu virus ransomware sandra rumah sakit di Jakarta. Dampaknya sistem komputer antrean di rumah sakit tersebut tidak dapat berfungsi dan pelaku meminta tebusan senilai 4 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu pihak dari rumah sakit. Kasus selanjutnya, 6 tahun lalu komputer kantor se-Indonesia tidak boleh dinyalakan gara-gara ransomware. Untuk resikonya, komputer kantor dienkripsi sehingga data di dalamnya tidak dapat diakses. Dampak dan kerugian finansialnya, komputer kantor tidak dapat digunakan untuk bekerja dan semua data pengerja terancam hilang. Pihak yang dirugikan yaitu pihak kantor. Selanjutnya, BSI kena serangan ransomware, nasabah mengaku rugi ratusan juta rupiah. Resikonya, ransomware serang BSI. Dampak kerugian finansialnya, keluhan para nasabah membanjir dan ada nasabah yang kehilangan hingga ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu BSI dan para nasabah yang menjadi korban.
Jenis kejahatan selanjutnya yaitu peretasan atau hacking. Contoh kasus yang pertama ada kasus BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Untuk resikonya yaitu data penduduk berupa NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji pun bocor. Dampaknya, data 279 juta penduduk dijual dengan harga 0,15 Bitcoin, dan data penduduk pun bisa saja digunakan untuk pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang dirugikan yaitu pihak BPJS dan juga penduduk Indonesia. Kemudian data nasabah asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual di online. Untuk resikonya, data nasabah berupa foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis diretas. Dampak kerugian finansialnya, seluruh data yang diambil dijual seharga 7.000 US dollar dan data nasabah dapat digunakan secara bebas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang dirugikan di sini adalah pihak BRI dan nasabah BRI Life. Selanjutnya ada kasus kebocoran data e-hack Kemenkes dari kronologi hingga hapus aplikasi. Resikonya yaitu data pengguna e-hack berupa tes COVID, nomor ID, tipe penumpang, alamat, jadwal home visit, jenis tes, hingga ID dokumen e-hack bocor. Dampak kerugian finansialnya yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak yang tidak berhak membuat pengguna rentan terhadap serangan peretasan dan penipuan. Pihak yang dirugikan yaitu pihak e-hack dan pengguna e-hack. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu serangan DDoS. Untuk kasus yang pertama di sini ada situs Konde kena serangan DDoS. Resikonya yaitu serangan DDoS terhadap situs Konde usai beritakan kasus pemerkosaan. Dampak kerugian finansialnya, situs konde.com sempat tidak dapat diakses. Pihak yang dirugikan yaitu pihak dari situs Konde itu sendiri. Kemudian serangan DDoS terhadap situs DPR. Untuk resikonya yaitu serangan DDoS terhadap DPR. Dampak dan kerugian finansialnya yaitu situs DPR tidak dapat diakses dan hanya menampilkan an error occurred while processing your request, dan juga server tidak dapat mengatur traffic dan down. Pihak yang dirugikan yaitu pihak DPR karena hilangnya reputasi DPR. Selanjutnya yaitu jurnas.com diserang DDoS. Resikonya serangan DDoS terhadap jurnas.com. Dampaknya yaitu semua database dan foto lenyap, keyword sistem terus dipaksa oleh peretas untuk dijebol terus-menerus. Pihak yang dirugikan yaitu pihak jurnas.com. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu pencurian kekayaan intelektual. Kasus yang pertama di sini ada kasus Prayoga dan Brahmana. Resikonya, karya desain grafis Prayoga digunakan oleh seseorang dan diakui sebagai ciptaan dari orang lain. Dampaknya, Prayoga tidak dapat meraup keuntungan dari karyanya sendiri. Pihak yang dirugikan Untuk pihak yang dirugikan adalah Prayoga. Selanjutnya kasus Monster Energy Company vs Andrea Tamron. Untuk resikonya, perusahaan asal Amerika Serikat Monster Energy Company keberatan dengan Andrea Tamron yang memiliki merek Monster. Dampaknya, karya Andrea Tamron yang memiliki merek Monster lebih mudah terekspos. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan asal Amerika Serikat Energy Company. Kasus selanjutnya yaitu IKEA Swedia vs IKEA Intan Katulistiwa Esa Abadi. Untuk resikonya, IKEA Sistem BV atau IKEA menuntut IKEA milik PT Ratna Katulistiwa. Dampak kerugian finansialnya yaitu IKEA milik PT Ratania Katulistiwa lebih mudah terekspos. Pihak yang dirugikan yaitu IKEA Swedia. Kemudian masuk pada jenis kejahatan pemalsuan. Untuk contoh kasus yang pertama, di sini ada palsukan identitas demi belanja online, pasutri dibekuk polisi. Untuk resikonya, palsukan identitas mulai dari KTP, kartu keluarga, SIM, hingga membuat dokumen identitas palsu. Dampak kerugian finansialnya yaitu pasutri itu menggunakan data tersebut untuk pengajuan pinjaman kepada home credit dan untuk berbelanja online, sehingga total kerugian yang sudah ditimbulkan sebesar 200 juta rupiah. Pihak yang dirugikan di sini adalah pihak dari home credit. Selanjutnya ada kasus anggota DPR Ismail Thomas tersangka pemalsuan dokumen. Untuk resikonya, pemalsuan dokumen di persidangan yang dilakukan oleh anggota DPR. Dampaknya untuk mengambil alih usaha pertambangan. Pihak yang dirugikan yaitu PT Sendawara Jaya. Kemudian kasus selanjutnya yaitu polisi tangkap pemalsu dokumen negara yang beroperasi selama 8 tahun. Untuk resikonya, palsukan dokumen seperti ijazah, SIM, KTP, dan kartu izin tinggal sementara. Dampak kerugian finansialnya yaitu dokumen yang dipalsukan dijual seharga 10-15 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu negara
kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Jenis kejahatan selanjutnya ada pornografi anak. Di sini kasus yang pertama yaitu bongkar kasus pornografi anak, Bareskrim Polri tangkap 3 pelaku. Untuk resikonya, pornografi dengan korban anak di bawah umur, dampak kerugian finansialnya, mental anak menjadi terganggu dan para tersangka menjual video tersebut sehingga dapat menghasilkan 5 juta rupiah per bulannya. Pihak yang dirugikan yaitu anak-anak di bawah umur. Selanjutnya, kasus PSK anak di Jaksel terbongkar setelah videonya beredar di situs pornografi. Untuk resikonya, beredarnya video di situs pornografi. Dampaknya yaitu rusaknya reputasi dan mental Aca selaku korban. Pihak yang dirugikan yaitu Aca itu sendiri selaku korban. Selanjutnya yaitu polisi Tarakan ringkus pria pedofil anggota grup WhatsApp pornografi anak. Untuk resikonya, grup WhatsApp pornografi anak. Dampaknya yaitu rusaknya reputasi dan mental korban. Korban juga mengalami luka pada alat vitalnya. Pihak yang dirugikan yaitu korban dan keluarga. Selanjutnya, jenis kejahatan cyberbullying. Untuk contoh kasus yang pertama, di sini ada gara-gara foto toplesnya disebar oleh orang yang tidak dikenal, Amanda Todd jadi depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Resikonya yaitu tersebarnya foto toples atau payudara Amanda. Dampaknya yaitu Amanda memutuskan untuk bunuh diri. Pihak yang dirugikan yaitu Amanda. Selanjutnya, Brandy Vela remaja ini terpaksa menembak dadanya sendiri usai dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Untuk resikonya, dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Dampaknya yaitu Brandy Vela menembak dadanya sendiri dan pihak yang dirugikan yaitu Brandy Vela dan juga keluarga. Kasus selanjutnya yaitu menjadi korban pelecehan seksual bukan hal yang mudah untuk dilalui oleh Audrey Pot. Tidak hanya itu, bahkan 3 cowok yang melecehkannya menyebarkan foto-foto saat memperkosa Audrey. Resikonya yaitu melecehkan dan menyebarkan foto-foto saat memperkosa Audrey Pot. Dampak kerugian finansialnya, seminggu setelah kejadian itu, Audrey Pot memutuskan untuk bunuh diri. Pihak yang dirugikan yaitu Audrey Pot. Selanjutnya, jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Di sini contoh kasus pertama ada kasus hoax Ratna Sarumpait. Resikonya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis Ratna Sarumpait sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Dampaknya, hoax mengenai penganiayaan Ratna telah menjadi perhatian publik. Pihak yang dirugikan yaitu publik. Selanjutnya, hoax beredar unggahan di media sosial tentang Cak Imin yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Untuk resikonya, unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dampaknya yaitu penurunan elektabilitas Cak Imin. Pihak yang dirugikan yaitu Cak Imin itu sendiri. Kemudian ada kasus polisi tetapkan 2 tersangka kasus hoax penangkapan Ustadz Abdul Somad. Untuk resikonya, penyebaran hoax soal penangkapan dan pemeriksaan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Dampak kerugian finansialnya yaitu hoax mengenai penangkapan dan pemeriksaan Ustadz Abdul Somad menjadi perhatian publik. Pihak yang dirugikan yaitu Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya yaitu ada jenis kejahatan peretasan email. Di sini contoh kasus yang pertama ada peretas raup 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Resikonya yaitu peretasan email PT Shenzhen oleh sindikat internasional. Dampaknya yaitu peretas dapat merubah bank pembayaran pembeli ke rekening pribadinya. Pihak yang dirugikan yaitu pembeli dan juga perusahaan Athea. Selanjutnya, warga Kanada dijatuhi 5 tahun penjara karena bantu para peretas email Yahoo. Resikonya, warga Kanada membantu intelijen Rusia meretas email korban. Dampaknya yaitu intelijen Rusia dapat mengakses informasi penting pada email yang telah diretas. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang diretas. Kemudian, hacker Ukraina berhasil bobol email mata-mata Rusia yang pernah meretas kampanye Partai Demokrat Amerika Serikat pada 2016 lalu. Untuk resikonya, email mata-mata militer Rusia dibobol oleh Cyber Resistance. Dampaknya yaitu Cyber Resistance telah mengakses informasi penting pada kotak masuk email Morgahapsev. Pihak yang dirugikan yaitu militer Rusia. Selanjutnya ada jenis kejahatan pengintaian. Kasus yang pertama di sini ada Robert Hansen, kisah penangkapan mata-mata paling berbahaya di FBI. Resikonya, Zeng mata-mata CIA mengumpulkan informasi rahasia Cina. Dampaknya yaitu bocornya informasi rahasia Cina ke Amerika. Pihak yang dirugikan yaitu Cina.
Selanjutnya, geger. Cina tangkap warga yang jadi mata-mata si AI. Resikonya yaitu Zeng, mata-mata Cina mengumpulkan informasi rahasia Cina. Dampaknya, bocornya rahasia Tiongkok ke Amerika. Pihak yang dirugikan yaitu Cina. Kasus spionase CIA terungkap, warga Tiongkok bocorkan rahasia militer. Resikonya yaitu mata-mata CIA mengumpulkan informasi rahasia Tiongkok. Dampaknya yaitu bocornya informasi rahasia Tiongkok ke Amerika. Dan pihak yang dirugikan di sini adalah negara China. Jenis kejahatan penggelapan. Untuk kasusnya yaitu gelapan uang kantor senilai 1,1 miliar untuk judi slot. Resikonya penggelapan uang kantor buat judi online. Dampak kerugian finansialnya yaitu pelaku menghabiskan uang kantor senilai 1,1 miliar untuk keperluan pribadi. Pihak yang dirugikan yaitu pemilik kantor. Selanjutnya, kasus penggelapan aset Duta Manuntung. Resikonya penggelapan aset Duta Manuntung oleh mantan direktur perusahaan Zainal Mutakin. Dampaknya yaitu ketegangan di antara pengurus perusahaan PT Duta Manuntung dan pihak yang dirugikan yaitu PT Duta Manuntung. Kasus selanjutnya yaitu polisi tangkap TNI Gadungan selaku penggelapan ratusan mobil di Sukabumi. Resikonya TNI Gadungan pelaku penggelapan ratusan mobil rental di Sukabumi. Dampaknya yaitu mobil penyedia jasa rental digadai ke beberapa penada. Pihak yang dirugikan yaitu penyedia jasa rental. Kasus selanjutnya yaitu kejahatan keuangan online. Contoh kasusnya yang pertama, penipuan berkedok salah transfer 20 juta rupiah. Resikonya, penipuan berkedok salah transfer melibatkan pihak ketiga yakni pinjol. Dampaknya yaitu korban dipalsukan datanya untuk pinjam uang. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan. Kasus selanjutnya, Apes, pedagang wedang jahe rempah di Semarang kena tipu modus salah transfer. Untuk resikonya, pedagang wedang jahe rempah di Semarang kena tipu modus salah transfer. Dampak kerugian finansialnya yaitu warung wedang milik Nano mengalami kerugian hingga 1,8 juta. Pihak yang dirugikan yaitu pedagang wedang jahe. Kasus selanjutnya yaitu modus salah transfer 45 juta rupiah. Resikonya penipuan struk transfer palsu berkedok salah transfer 45 juta. Dampak kerugian finansialnya, korban percaya akan struk palsu tersebut. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu pelanggaran privasi. Kasus yang pertama, TikTok didenda senilai 5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. Resikonya, buntut pelanggaran privasi yang dilakukan oleh TikTok. Dampak kerugian finansialnya yaitu anak di bawah 13 tahun akan terpapar konten beresiko. Pihak yang dirugikan yaitu anak-anak. Kasus selanjutnya, Uni Eropa denda Meta bayar 19 triliun. Resikonya, pelanggaran privasi konsumen. Dampaknya, data pribadi yang ditransfer secara tidak sah. Pihak yang dirugikan yaitu pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya, pembuat Fortnite akan bayar 520 juta US dollar untuk pelanggaran privasi dan e-niaga. Resikonya yaitu pelanggaran privasi konsumen. Dampaknya pengguna melakukan pembelian yang tidak sah. Pihak yang dirugikan yaitu pengguna video game tersebut. Kemudian kasus yang ke-17, jenis kejahatan yang ke-17 yaitu pencurian akses. Kasus yang pertama, ungkap kasus pencurian bermodus illegal akses. Polisi tangkap seorang mahasiswi. Resikonya yaitu pencurian bermodus illegal akses oleh mahasiswi. Dampaknya, kerugian finansial akibat dari kasus tersebut. Jasa ekspedisi mengalami kerugian dengan total 337,4 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu jasa ekspedisi. Selanjutnya, pelaku pencurian kasus illegal akses e-commerce Shopee telah ditangkap. Resikonya, pencurian bermodus illegal akses. Dampaknya, kerugian terhadap e-commerce Shopee. Pihak yang dirugikan yaitu e-commerce Shopee. Selanjutnya, polisi tangkap satu tersangka baru kasus illegal akses aplikasi delivery. Resikonya, illegal akses aplikasi delivery. Dampaknya, kerugian terhadap aplikasi delivery. Pihak yang dirugikan yaitu aplikasi delivery tersebut. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan seksual. Contoh kasus yang pertama, Polresta Palu ungkap kasus pencurian dan kekerasan seksual melalui aplikasi micet. Resikonya yaitu modus kekerasan seksual melalui aplikasi micet. Dampak dan kerugian finansialnya, korban diperkosa dan dirampas barang-barang miliknya. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan. Selanjutnya, polisi ungkap tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi micet di kota Mobagu. Resiko pengguna aplikasi micet sebagai perdagangan orang. Dampaknya korban dipaksa untuk melayani tamunya. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan.
Selanjutnya, jual gadis lewat WeChat 3 orang jadi tersangka TPPO di Gorontalo. Untuk resikonya, jual gadis menggunakan aplikasi WeChat, dampak dan kerugian finansialnya yaitu korban dipaksa dijual. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan. Jenis kejahatan selanjutnya yaitu pemerasan online. Contoh kasusnya yang pertama, polisi ringkus sindikat pemerasan berkedok kencan lewat aplikasi. Resikonya, modus kencan lewat aplikasi. Dampak dan kerugian finansialnya yaitu korban kehilangan sejumlah uang. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan. Selanjutnya, penipuan modus VCS raup 500 juta rupiah hasil peras puluhan korban. Resikonya, penipuan modus VCS, dampak dan kerugiannya, korban kehilangan 500 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu sebanyak 50 korban. Selanjutnya, Polda Kaltara ungkap kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran foto bugil. Resikonya yaitu ancam sebarkan foto bugil. Dampak dan kerugian finansialnya, rusaknya reputasi korban. Pihak yang dirugikan yaitu korban yang bersangkutan. Jenis kejahatan yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Kasus yang pertama yaitu kasus mahasiswa di Depok bikin geger, bikin seluk-beluk tambang kripto. Resikonya yaitu seluk-beluk tambang kripto mahasiswa. Dampak dan kerugiannya yaitu seringnya mati lampu. Pihak yang dirugikan yaitu warga. Selanjutnya, polisi tangkap pelaku penipuan investasi kripto raup ratusan juta rupiah. Resikonya, penipuan investasi kripto. Dampak dan kerugian finansialnya yaitu korban yang kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu PT Indodax IDX Kripto Aset Masa Depan dan juga korban yang telah kehilangan uangnya. Selanjutnya yaitu kasus yang terakhir, pejabat Tiongkok divonis penjara seumur hidup gara-gara kasus penambangan kripto. Resikonya, vonis terhadap penambang kripto. Dampak dan kerugiannya yaitu senilai 17 juta US dollar dan pihak yang dirugikan yaitu negara China. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.